Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, izinkan saya berdiri lagi. Walaupun kemarin saya sudah pamitan, saya berdiri lagi, minta izin lagi berbicara sebentar. Masya Allah, Alhamdulillah Allah pertemukan kita di subuh hari ini. Tanda Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita semua. Karena Nabi SAW sabdakan dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, siapa yang Allah sayang kepadanya, siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam hidupnya, maka Allah Ta'ala yufaqihu fid din, akan fahamkan atasnya agamanya. Sehingga atas kefahaman inilah, atas dasar kefahaman terhadap agama inilah kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan salah satu perintahnya yang mulia, yakni salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang ingin kami bahas pada subuh kali ini adalah tentang ujian ataupun takdir manusia. Takdir adalah, kalau kita bahas tentang takdir, adalah satu ketentuan atau ketetapan yang Allah tetapkan atas hambanya, atas kita semua. Akan tetapi ketetapan tersebut Allah tidak beritahukan kepada kita sebagai hambanya. Kita hanya disuruh menjalani takdir, akan tetapi takdir itu Allah sudah atur sedemikian rupa sehingga muncul istilah manusia boleh berusaha, tetapi Allah lah yang menentukannya. Kami sudah kemarin buktikan, Masya Allah, kita sudah sampai kalau diistilahkan berjuang sampai titik penghabisan. Ternyata pada akhirnya takdir Allah berlaku, kita belum bisa berangkat. Sehingga hadirin yang mulia, manusia boleh berencana, akan tetapi Allah lah yang menentukan akhir daripada perjalanan manusia tersebut. Sehingga dalam surah Al-Mulk tadi yang dibacakan oleh Al-Ustaz Mu'tasimul Haq, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini kalimatnya sangat menarik dalam Al-Qur'an, ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kemudian kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Ahsanu amala, yang paling baik, bukan aktsaru. Di sini yang paling baik amalannya. Bukan aktsaru amala tapi ahsanu amala. Ini para ulama tafsir mengatakan, kenapa bukan aktsaru tapi ahsanu? Ternyata dalam Al-Qur'an kalimat-kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat menarik untuk kita gali, untuk kita bisa kaji. Ada mengandung rahasia-rahasia yang Allah telah simpan dalam Al-Quran untuk menjadi ilmu buat kita semua. Bahwasanya ternyata dalam hidup ini banyak ataupun kuantitas amalan seseorang itu tidak menentukan orang tersebut bisa masuk surga. Akan tetapi ada satu amalannya saja yang Allah terima, itu sudah cukup. Maka bahasa Al-Quran ahsanu, yang paling baik. Maka hadirin, jangan pernah merasa bangga dengan amalan yang telah kita buat, kita bangun. Akan tetapi kita mesti mencari amalan-amalan yang kita lakukan ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh juga orang menjadikan alasan yang penting kan baik. Tidak begitu juga. Akan tetapi kebaikan yang kita lakukan mesti ada namanya sumber ataupun tuntunan yang harus kita ikuti sehingga amalan tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kalau kita melihat secara garis besar dalam Islam, syarat untuk diterimanya amalan seseorang adalah hanya cukup dua saja sebenarnya. Cukup dua syaratnya secara garis besar. Yang pertama adalah keikhlasan seseorang, lalu yang kedua adalah tuntunan. Siapa yang dia ikuti? Sehingga ketika amalan seseorang dikatakan diterima, maka yang syarat utamanya adalah ikhlas, lalu kemudian yang kedua adalah tuntunan. Tuntunan inilah yang menjadikan amalan seseorang diterima ataupun ditolak.
Sehingga tidak boleh dalam Islam seseorang berkreasi dalam amalan yang sudah ditentukan. Misalnya sholat sudah ditentukan jumlah rakaatnya ataupun gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Tidak boleh seseorang buat sendiri ataupun merubah-rubah sendiri. Walaupun itu kalimatnya cantik. Misalnya kalau kita takbiratul ihram ucapannya Allahu Akbar, kayaknya yang paling bagus itu bukan Allahu Akbar tapi asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat paling bagus mungkin itu. Akan tetapi sudah ditentukan kalimatnya sedemikian rupa, tidak boleh seorang pun merubahnya. Maka hadirin jamaah subhanakumullah, ini syarat supaya amalan kita diterima. Ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah amalan kita diterima. Lalu kemudian kita kembali kepada takdir tadi. Takdir adalah manusia menjalani segala sesuatu dalam kehidupan ini. Semua rencana-rencana, semua kegiatan, semua yang kita impikan. Dan kita berikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin. Dan disinilah kita akan melihat. Jadi tidak boleh hadirin seseorang mengatakan dia malas-malasan, tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, lalu kemudian dia katakan ini sudah takdir saya. Oh, enggak begitu. Itu namanya malas, putus asa namanya. Orang yang tidak berusaha lalu kemudian mengatakan ini takdir, ini bukan orang yang menerima takdir tapi orang yang putus asa. Sedangkan salah satu dosa besar dalam Islam adalah putus asa. Wala tayasu birrahmatillah innahu la yasu birrahmatillah illal qaumul khasirun. Qaumul kafirun. Hadirin yang mulia, orang yang putus asa dari rahmat Allah ini orang yang rugi, orang-orang kafir yang merasa seolah-olah hidup ini tidak ada yang atur. Mereka merasa hidup ini mereka jalani sendiri. Hadirin, manusia boleh berusaha, akan tetapi Allah lah yang menentukan hasil daripada usaha manusia tersebut. Maka kita melihat ada orang yang usahanya sama, jualannya sama, misalnya kita di pasar jualan kita sama, jenis barangnya sama, bahkan kita mungkin sama-sama datang ke sini, akan tetapi dalam keadaan tertentu kita dalam keadaan misalnya mendapatkan hasil tidak semuanya sama. Disitulah letak Allah SWT menentukan takdir dari setiap manusia. Maka hadirin jamaah subhanakumullah, tugas kita sebagai manusia adalah hanya berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin, lalu kemudian di ujung daripada ikhtiar kita, di ujung daripada usaha kita, disitulah namanya takdir. Maka hadirin yang mulia, disitulah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan sifat sabar, sifat qanaah, sifat merasa cukup, sifat merasa menerima keadaan dari Allah Subhanahu Wa Taala di ujung daripada usaha-usaha kita. Maka orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehebat apapun ujian yang datang kepadanya, dia tidak akan merasa kecewa berlebihan. Kecewa ada, tapi sudahlah. Allah lah yang menentukan dan pada akhirnya kita akan menerima. Kalau ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ini keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pasti terbaik. Hadirin, jangan pernah kita merasa segala sesuatu yang kita impikan, yang kita rancang, lalu kemudian hasilnya berbeda, lalu kita mengatakan, oh ini tidak bagus ini. Tidak demikian. Bahkan hasilnya sesuatu yang kita usahakan, sesuatu yang kita benci misalnya, hasilnya kenapa begini? Hadirin yang mulia, boleh jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci kata Allah itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi sesuatu yang kamu cinta, kamu suka itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kita tidak tahu. Maka hadirin jamaah subhanakumullah, tugas kita manusia hanya menjalani takdir kita masing-masing, dan semua kita Allah sudah tetapkan dari sejak kita lahir sampai kita mati. Allah sudah tetapkan berapa banyak air minum yang kita akan minum, berapa banyak makanan yang kita harus makan, berapa lembar pakaian yang kita harus pakai, berapa banyak udara yang kita harus hirup, dan semua itu ketika setelah sempurna kita dapatkan, di saat itulah malaikat maut datang menjemput kita. Hadirin, maka tidak adalah amalan yang bisa menambah umur kita kecuali kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan. Maka kata Nabi, orang yang senantiasa menjaga silaturahim, menjaga hubungan baik sesamanya, salah satunya adalah penyebab dia akan Allah panjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, dan Allah Ta'ala berkahi rezekinya. Inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita, panjang usia kita, berkah rezeki kita.
Panjang usia artinya orang yang dalam kehidupannya bertambah kebaikannya, bertambah kemanfaatan dalam dirinya, sehingga dia hadir di satu tempat, tidaklah orang mendapatinya kecuali orang mendapatkan manfaat. Tidaklah orang bertemu dengannya kecuali orang bertemu dengan manfaat. Maka hadirnya mulia jadikan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, terutama bermanfaat untuk keluarga kita. Minimal sekali bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi kalau bahasa kasarnya itu kalau tidak bisa menghasilkan manfaat, jangan merepotkan. Ya. Kalau tidak bisa menghasilkan manfaat, jangan merepotkan. Minimal begitu. Hadirin yang mulia, sehingga hadirin yang mulia ketika kita mati, ini semua permasalahan dalam hidup kita tidak ada yang kita tinggalkan. Tidak ada namanya problem yang kita tinggalkan. Semua kita bawa dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Allah mengadili kita. Allah akan menilai semua amal kebaikan kita. Dan Allah Ta'ala menempatkan kita di tempat yang terbaik. Maka hadirin yang mulia, balasan amalan kebaikan seseorang adalah tempat terbaik yang Allah telah sediakan. Dan dalam hidup ini hanya dua jalan saja. Kalau baik, maka pada tujuan akhirnya adalah surga. Kalau buruk, tujuan akhirnya adalah neraka. Allah sudah jelaskan sedemikian jelas. Tidak ada lagi abu-abu dalam Islam. Dalam Islam tidak ada namanya abu-abu. Semua telah jelas. Kalau baik, maka pada akhirnya adalah surga, sedangkan kalau buruk pada akhirnya adalah neraka. Maka Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, seluruh umatku, kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku akan masuk surga. Nah, di sini kalimatnya sangat benar, akan masuk surga. Ini akan, belum benda pasti. Tidak sama seperti kalimat yang disabdakan Nabi yang sebelumnya itu man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Walaupun kalimatnya sama, dakhala dengan yadkhulu, ini maknanya beda. Karena satu menggunakan fi'il madhi, satu menggunakan kata lampau. Ada yang mengatakan ada satu kali fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi ini kalimat yang sudah terjadi. Makanya dakhala ini artinya sudah pasti masuk. Yaitu orang yang di akhir kehidupannya mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan yang satu lagi tadi kata Nabi, kullu ummati yadkhulu. Ini fi'il mudhari. Artinya masih belum terjadi, akan. Boleh jadi dia transit dulu. Tapi di sini menariknya adalah kata Nabi, semua umat Rasulullah pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat heran-heran, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Qila ya Rasulullah wa may ya'ba. Siapa itu ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang mau taat kepadaku dialah orang yang mau masuk surga, yang tidak mau taat itulah orang yang tidak mau masuk surga. Maka simpel dalam hidup. Kalau masuk surga, taati perintah Rasulullah. Kalau masuk surga, ikuti Rasulullah dalam hidup kita. Kalau tidak mau, ya silahkan ambil jalan sendiri, tapi sanksinya adalah neraka. Semoga Allah hindarkan kita dari api neraka, dan Allah Ta'ala masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih demikian. InsyaAllah sebentar kita akan mencoba lagi berikhtiar naik kapal Sabuk Nusantara. InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan, mohon doa jemaah sekalian. Semoga Allah mudahkan perjalanan kami, dan kami doakan kepada seluruh jemaah juga Allah mudahkan seluruh urusan-urusan jemaah sekalian, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dan Allah kabulkan setiap keinginan-keinginan kita yang baik tentunya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.